Langkah awal, silakan klik Create a New Project, kemudian klik New, sehingga terbuka lembar kerja ataupun interface program ArchiCAD versi 11. Pada ArchiCAD versi 11 terdapat menu bar seperti yang ada di tampilan bagian atas, menu bar, kemudian toolbox. Nah, toolbox ini termasuk dalam toolbar. Jadi ada toolbar dan ada palet. Anda bisa klik window untuk melihat berbagai macam toolbar yang tersedia dalam program ArchiCAD. Yang umum digunakan adalah 3D Visualization, Mini Navigator, dan Standard. Ini sangat penting untuk ditampilkan supaya mempermudah proses penggambaran yang akan kita lakukan. Kemudian ada palet. Pada palet juga ada beberapa tool yang wajib ditampilkan untuk membantu proses penggambaran. Yang pertama adalah toolbox. Untuk menampilkan tool yang ada dalam palet, silakan klik sehingga menjadi biru. Apabila sudah biru, itu artinya palet sudah aktif dan sudah tersedia dan tampil di lembar kerja ArchiCAD Anda. Silakan tampilkan toolbox, infobox, status bar, navigator, coordinate, dan control box. Yang pertama adalah toolbar 3D Visualization. Agar lebih memahami mana yang termasuk toolbar dan palet, silahkan nonaktifkan terlebih dahulu. Kita sembunyikan semua toolbar dan palet yang sudah ada di layar PC kita. Silahkan dinonaktifkan dengan klik satu kali hingga warna birunya menghilang, blok birunya menghilang. Begitu juga dengan palet bar, klik window, klik palet, kemudian nonaktifkan atau klik toolbox yang sedang aktif, dan lainnya. Oke, lembar kerja Anda kembali dalam keadaan kosong. Kita mengawali dengan menampilkan toolbar yang akan kita gunakan pada proses penggambaran kita. Klik window, kemudian klik toolbar, klik 3D Visualization. Lakukan selanjutnya, klik window, klik toolbar, klik Mini Navigator. Kemudian klik window, klik toolbar, dan klik standar. Ada 3 buah toolbar yang kita gunakan dalam proses penggambaran. Yang pertama adalah 3D window. Di 3D window, 3D window membantu Anda untuk menampilkan view gambar yang Anda buat dalam bentuk 3 dimensi. Baik itu bentuknya, sisi ataupun sudut pandangnya, hingga renderingnya nanti. Kemudian ada Mini Navigator. Mini Navigator membantu Anda untuk melihat gambar dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi, sekaligus menyusun layout-layoutnya. Kemudian ada standar, tool standar ini yang membantu kita dalam menyimpan, kemudian menampilkan, hingga modify gambar ataupun mengedit gambar. Selanjutnya kita tampilkan palettes, klik window, kemudian klik palettes, klik toolbox, kita tampilkan toolbox. Toolbox berbagai tool yang akan membantu untuk menggambar, alat gambar.
Kemudian kita tampilkan lagi info box. Info box memberi informasi mengenai tool apa yang akan kita gunakan, indikator semuanya. Parameter-parameternya diatur di info box. Kemudian ada lagi kita klik navigator. Navigator membantu kita dalam melihat ataupun meletakkan posisi gambar kerja, worksheet-nya, lembar kerja, detail, hingga nanti proses penguploadan. Kita lanjut menampilkan palette coordinates. Palette coordinate membantu kita nanti meletakkan sumbu X dan Y, berapa sumbu X dan Y, serta mengatur snap. Kemudian klik lagi control box. Control box memiliki fungsi untuk modifikasi. Oke. Satu lagi kita tampilkan status bar. Oke, cukup. Langkah awal, klik option, kemudian klik project preference, kemudian pilih working unit and level, klik. Kita atur setelan untuk model unitnya, lembar kerjanya. Kita ganti di sini, klik di bagian kanan ada panah, klik ganti menjadi meter. Kemudian desimalnya kita ganti menjadi 2 desimal. Untuk desimal dan satuan itu terserah Anda, kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Kemudian layout unitnya juga diganti menjadi meter, desimalnya juga menjadi 2 desimal. Ini untuk pengaturan working unit and level satuannya. Sekarang satuan lembar kerja. Sekarang kita atur dimensionnya. Nah, arahkan, klik satu lagi, klik di panahnya, kemudian pilih dimension. Kita atur dimensinya, kita pakai meter, plain meter, unitnya meter, desimalnya pakai 2 desimal atau 3 desimal, terserah Anda. Kemudian klik OK. Setelah itu kita lanjut mengatur grid dan background. Klik view, kemudian pilih grid option, klik grids and background. Kita akan atur berapa ukuran satu kotak. Jadi kotak X-nya berapa dan Y-nya berapa, kita atur di main grid spacing. Untuk X-nya kita buat 1 meter, kemudian Y-nya kita buat 1 meter. Maka otomatis ukuran untuk grid-nya adalah 1 dikali 1. Kemudian snap grid-nya, kamu bisa atur snap grid, pemberhentian snap pada grid. Ini terserah Anda, kita bisa pakai 0,25, 0,5 tergantung pemakaian atau kegunaannya. Nah, pada saat ini kita coba gunakan 5, 0,5, 0,5. Maka snap-nya akan berhenti di setiap 0,5 garis grid. Kita lanjut ke background, klik background. Klik 2 kali. Kita klik 2 kali pada kotak di bawah background. Kemudian pilih warna apa yang diinginkan. Misalnya kita pakai warna putih. Klik putih, kemudian klik OK. Untuk grid line-nya kita juga bisa atur ketebalan ataupun warna grid line-nya. Klik 2 kali di bawah grid line. Pilih warna grid line yang diinginkan, misalnya kita pakai abu-abu. Abu-abu yang lebih muda supaya gambar kita nanti lebih jelas kelihatan. Apabila sudah selesai, klik OK. Nah, di bawah sini, di bawah ada grid snap option. Jadi grid snap option ini akan membantu kita dalam menentukan snap-nya nanti. Snap-nya akan berhenti di setiap ukuran berapa sesuai dengan spacing snap grid yang telah kita buat.
Snap grid ini adalah snap yang bebas, artinya bebas. Kemudian ini yang berhenti sesuai pengaturan, grade snip spacing-nya. Kemudian yang terakhir adalah snap yang berhenti di setiap titik pertemuan grid. Setelah oke, klik. Setelah semua pengaturan grid and background selesai, kita klik oke. Maka selesailah untuk pengaturan grid dan background-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.